Hanya kupu-kupu. Ulat sebelum puasa hama, dia makan daun-daunan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Tapi setelah puasa, jadi kupu-kupu indah dipandang mata. Dia hanya berhenti berdiri pada setangkai bunga. Dia tidak akan pernah merusak bunga. Maka menyenau urang segelam ke puasa, paju hari, beli ke puasa, mantang paju hari, nyan ulung. Segelam puasa provokator dalam masyarakat, dia puasa mantang provokator dalam masyarakat, nyan ulung. Segelam ke puasa, rusak ke pubena gara-gara gotnyan, dia puasa mantang lagi sama cik, lagi atrawai, ulung. Menyata dalam berpuasa kita menak surah 17 ke, dia puasa ke 27 ke. Kenapa tidak ada perubahan dalam hidupnya? Padahal Ramadan sedang mendidik dia supaya menjadi manusia takwa. Alhamdulillah wa syukru lillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin shaimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih karangan para ulama kita, maka puasa disebut dengan as-saumu atau as-siyamu. Dengan makna pada lughah, pada bahasa, yakni al-imsak, menahan diri. Kalau seandainya melihat makna puasa secara bahasa, ini mengindikasikan bahwa puasa bukan hanya sekedar kebutuhan manusia. Puasa bukan hanya sekedar human needs. Akan tetapi puasa dalam makna lughah, menahan diri, merupakan kebutuhan seluruh makhluk hidup. Sehingga dalam riset-riset penelitian kita melihat bahwa ada binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa pada makna lughat menahan diri. Ayam berpuasa, ular berpuasa, ulat berpuasa dalam makna lughat, yakni menahan diri. Rupanya binatang-binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dikala tertentu mereka juga menahan diri. Kapan ayam berpuasa dalam makna lughat menahan diri? Yakni ketika mengerami telurnya. Ketika induk ayam mengerami telurnya, dia tidak makan. Dia tahan minum. Tujuan dan maksud adalah supaya suhu panas tubuhnya meningkat. Ketika badan suhu panasnya meningkat, maka seluruh telur yang dia erami akan menetas dengan sempurna. Bila seandainya ada telur pada saat dierami oleh induknya tidak kena
suhu panas daripada badan induk ayam, maka telur itu akan busuk, tidak akan menetas. Kita sering menyebut dengan istilah kom. Artinya menyenabuh manuk. Watai karam lema manuk. Lalu hana kenang daripada suumma manuk. Maka boh manuknya kom. Yang ceh adalah boh manuk yang ikaram lema manuk. Kenang suum daripada tubuh badan ma manuk. Sehingga boh manuknya ceh sempurna. Maka Ramadan, makna pada logat adalah pembakaran, membakar dosa-dosa manusia. Ramadan, tengah dikaram katanya. Dengan suhu panas terik matahari yang amat luar biasa sesuai dengan makna Ramadan panas, pembakaran dibakar dosa-dosa kita. Sehingga ikaram si bulan penuh sampai uronyo oleh Ramadan. Mulai pun Ramadan sampai uronyo kalep Ramadan jikaram katanya. Jikaram dengan puasa, jikaram dengan semayang terawih, jikaram dengan semayang malam, jikaram dengan tadarus Al-Quran, jikaram dengan bersedekah. Dikaram dengan bersilaturahmi, dikaram dengan berbagi, ikaram lepluh rawak lep suum Ramadan. Sehingga uraraya hap ceh jid ke manusia takwa. Tapi bila na manusia dalam bulan Ramadan, gepuasa hana, semayang terawih pitan, tadarus Al-Quran pihana, bersedekah pitan. Sehingga di Ramadan selama lepluh hurau tapi sayang 1000 sayang hana senang suum Ramadan. Maka tinggal hurau raya kom. Sehingga taturi teletanyo. Katusa teletanyo tinggal pan bengah hurau raya. Mulai daripada tinggal lusa raya sampai minggu ke bulan ke nyanduh takalan. Tah urang-urang yang ceh ikaram li Ramadan dan tah manusia-manusia yang kom. Patanda kom matohana di antara cara tatanda ibadah puasa katanya dikaram li Ramadan kom ataupun ceh ba istiqamah. Istiqamah inilah yang susah. Beribadah susah, istiqamah jauh lebih susah. Mengumpulkan pahala berat. Tapi menjaga pahala yang sudah kita kumpulkan jauh lebih berat. Maka para ulama mengatakan kun rabbaniyun wala takun sya'baniyun wala ramadaniyun. Jadilah kalian itu hamba Rabbani, bukan hamba Sya'bani, bukan hamba Ramadani. Jadilah kalian itu hamba Allah. Kalau Allah selalu ada, terus ada. Kalau Allah selalu ada dan akan terus ada, lantas kenapa ada manusia dia beribadah hanya di bulan Ramadan saja? Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu. Menyembah Allah tidak ada batasnya. Menyembah Allah tidak ada akhirnya. Wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian menjemputmu. Artinya mati itulah yang membuat kita berhenti untuk beribadah. Kematian itulah yang membuat kita stagnan, terhenti, tidak lagi beribadah. Tapi selama nyawa berada di tenggorokan kita, selama nyawa berada di dalam jasad kita, selama itulah wa'bud rabbaka, sembahlah Allah Subhanahu wa taala di bulan apapun. Jamaah Jumat yang berbahagia. Seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, bagaimana amalan Nabi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beribadah pada hari-hari tertentu saja? Apakah Rasulullah hanya beribadah pada momentum-momentum tertentu saja? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? La, tidak.
kana amaluhu dimatan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah pada hari tertentu saja, bukan beribadah pada momentum-momentum tertentu saja. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kana amaluhu dimatan, amalnya kontinu terus-menerus, istiqamah. Dan ini amalan yang dicintai Allah, kata Nabi. Karena amalan yang amat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi. Amalan yang kontinu, amalan yang terus-menerus, amalan yang istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini yang mestinya ada pada diri kita. Motivasi ini yang mestinya terekam di alam bawah sadar kita. Mari kita meramabankan bulan-bulan yang lain. Memang bulannya Syawal, bulannya boleh saja Zulqa'dah, bulannya boleh saja Zulhijjah, tapi semangatnya Ramadan. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, tapi semangat ibadah, semangat ibadah Ramadan. Bahkan dalam Al-Quran disebut keistimewaan orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah. Apakah cukup kita mengakui Allah sebagai Tuhan? Apakah cukup kita hanya sekedar beriman kepada Allah dalam ucapan? Tidak rupanya. Qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu. Bukan hanya sekedar iman kita kepada Allah, tapi istiqamah dengan iman yang kita akui. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga istiqamah dalam ibadah. Hingga malaikat turun kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat kepadanya. Lalu berbisik kepadanya. Alla takhafu. Jangan sedih. Jangan takut. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Jangan takut. Jangan sedih. Jangan gelisah. Kenapa jangan sedih? Kenapa jangan takut? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan berita gembira kepada kalian yang iman lalu istiqamah, yang ibadah lalu istiqamah, dengan surga Allah yang telah disiapkan untuknya. Maka inilah yang membuat seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku satu pelajaran. Bila kau sudah menjawabnya, aku tidak akan bertanya pada orang selainmu." Apa jawab Nabi? Qul, katakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Lalu istiqamahlah. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau seandainya kita mau mengukur, maka indikator daripada kesuksesan kita di dalam bulan Ramadan, yang hari ini kita sudah berada di detik-detik akhir Ramadan, adalah pada istiqamahnya kita beribadah kepada Allah nanti setelah Ramadan. Memang tarawih tidak ada lagi setelah Ramadan, tapi salat malam masih ada. Mungkin salat malam tidak dibuat di masjid lagi, tapi masih bisa berjamaah bersama istri di rumah. Mungkin puasa-puasa wajib tidak ada lagi di luar Ramadan kecuali nazar dan qadha. Tapi puasa-puasa sunat masih banyak. Ada puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Daud, macam tu puasa. Dia hanya tidak puasa ada guys. Sedekah masih ada di luar Ramadan. Berbuat kebaikan silaturahmi masih ada di luar Ramadan. Ini yang perlu kita tumbuhkan sehingga kita menjadi manusia-manusia istiqamah. Sehingga watai karam li Ramadan lep tuhura wai karam li Ramadan be sampai tengkuko menyokom kargo tunggu karena tujuan getanyo dikaram li Ramadan supaya getanyo la'allakum tattaqun jadi manusia takwa. Yang pertama. Yang kedua,
Ular puasa. Kalau seandainya seekor ular ingin panjang umurnya, kalau seandainya seekor ular ingin supaya badannya bertambah gesit pada saat berjalan, maka dia harus ganti kulit. Ular menyepurlai tajam lomba iflum, hi muda kelahi lagi urus operasi tasjid. Nyan payah ganti kulit. Supaya aja ganti kulit di ular-ular mutuahnya. Harus berpuasa dalam makna lugat. Menahan diri, hana itu maju. Sehingga watai hana itu maju. Sukum itu badan, watai sukum badan itu memutuah yang mubahagia. Maka ulurnya sesuatu saru. Timoh saru baru. Begitu juga ulat yang kita lihat di daun-daun pisang. Pada saat mereka menjadi kepompong sebelum berubah menjadi kupu-kupu juga ikut as-saum. Puasa dalam makna lugat. Menahan diri, hana itu maju, hana tapuluh. Sehingga berubah menjadi kupu-kupu yang indah dipandang mata. Sehingga mutakalan tu, kiban puasa ulu, kiban puasa ulat. Rupanya ulu, segala mi puasa nanji ulu, li puasa nanji mentang ulu. Rupanya ulu, segala puasa pajuk canggu, li puasa mentang pajuk canggu. Ulu segala puasa hama bagi petani. Setelah berpuasa masih hama menjadi petani. Berbeda dengan ulat sebelum puasa. Namanya ulat. Setelah puasa namanya kupu-kupu. Ulat sebelum puasa hama. Dia makan daun-daunan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Tapi setelah puasa jadi kupu-kupu indah dipandang mata. Dia hanya berhenti berdiri pada setangkai bunga, dia tidak akan pernah merusak bunga. Maka menyena urang segalam ke puasa, paju hari, beli puasa, mantang paju hari, nyan ulu. Segalam puasa, provokator dalam masyarakat, lihat puasa, mantang provokator dalam masyarakat, nyan ulu. Segalam ke puasa, rusak agak pubena gara-gara gotnya liu puasa mentong lagi sama cik lagi atrawai udah menyata dalam berpuasa kita menak tiura 17 ke liu puasa ke 27 ke kenapa tidak ada perubahan dalam hidupnya padahal Ramadan sedang mendidik dia supaya menjadi manusia takwa menjadi pribadi yang muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum Ramadan dia maksiat, setelah Ramadan menjadi hamba yang taat. Kalau sebelum Ramadan dia rakus, setelah Ramadan menjadi hamba yang qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Di Ramadan bayangkan hadirin yang berbahagia, yang halal saja sanggup kita tahan. Tempe halal, tahu halal, ayam halal. Tapi siang hari seperti ini, walaupun haus luar biasa, terik panas matahari yang luar biasa, tapi kita mampu menahan diri. Handajib. Bahkan handajib tengah tak puasa, yang halu tatun dalam bulan Ramadan. Masa le Ramadan yang harium tatupon. Masa le Ramadan yang harium tapajok. Inilah yang menjadi persoalan hari ini. Maka Ramadan selalu datang kepada kita. Setahun sekali Ramadan itu akan datang. Sebagai momentum. Supaya kita semangat kembali. Mesti sebelah bulan yang kau likut ada kalanya. Tanya kau kurung semangat dalam ibadah. Roh lila Ramadan. Boleh semangat dia elok. Kemudian trep di semangatnya. Itu na juaju. Wajar tanya sebagai manusia. Lupa terus dalam Ramadan. Dia elok iman tanya. Sehingga semangat dalam ibadah. Makanya yang menjadi penting bagi kita adalah menjaga dinamisasi daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah. Baik sampai tengku mutuah yang mubahagia dalam bulan Ramadan semangat ibadah terutuh. Bulan Ramadan dipelu dengan gagal. Padahal Ramadan hadir untuk merubah diri kita. Supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia takwa, manusia mulia. Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia mulia itu bukan manusia yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, bukan manusia yang paling besar gajinya, bukan manusia yang paling ganteng wajahnya.
Manusia mulia, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia takwa. Sedangkan pandangan-pandangan yang sifatnya duniawi nyat bak manusia. Kadang tunggu mutuah tanya mulia bak manusia gara-gara rumah seraya. Kadang tunggu mutuah tanya mulia bak manusia gara-gara harta dulu, gara-gara jabatan pangkat kemanyang, gara-gara wajah tampan gantung walaupun kedua. Ini mulia bak manusia. Tapi dalam tentai mulia bak mata Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah dalam tentai mulia. Maka supaya ditanya mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, takwa solusinya. Dan salah satu daripada tujuan orang berpuasa menjadi manusia takwa, maknanya menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya karena pangkat mulia seseorang, maka Fir'aun lebih mulia daripada kita. Kalau seandainya mulia seseorang gara-gara harta, maka sungguh Qarun lebih mulia daripada kita. Kalau seandainya ketampanan lebih mulia, yang membuat kita mulia, maka artis selebritis lebih mulia daripada kita. Tapi Nabi SAW telah memproklamirkan bahawa sungguh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat jasad kita. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat warna kulit kita. Yang Allah lihat amal dan hati kita. Walaupun ada kalanya tanya udah fefe. Ada kalanya tanya gaji, hana lagi gaji kau. Ada kalanya tanya rumah, tu hana mewah lagi rumah kau. Tapi karena ibadat kepada Allah, hati tegle, hana kueh, hana dengki, hana iri, hana riya. Maka itulah manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Opo teman pangkat uberaya, jabatan Masya Allah, gaji luar biasa, deposito uangnya di mana-mana ada, tabungannya, rata banknya, gitu. Tapi buat menguruk beri. Tapi buat menjadi provokator dalam masyarakat. Tapi enggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gagal dia ketika Ramadan sedang mendidiknya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian yang mulia. Mari di detik-detik akhir Ramadan ini kita manfaatkan kesempatan untuk mengevaluasi apa yang kurang. Untuk mengevaluasi putra yang kurung. Sehingga bila na yang kurung, maka datamak supaya bele kurung. Yang hanapa, tapupah. Karena Ramadan hanap pading jemtuk tagai akan meninggalkan kita. Lantas kita evaluasi putra yang nak kurung pun berkah kurung. Sama. Ku ibadah kurung. Asa bele tinggal jamaah. Nyoka ba ujung-ujung. Menyauru-urung ngerindu ke Ramadan yang ke. Wate-wate lagi nyok klik gemohon ke gelake ba Allah. Ya Allah hanale terawih ya Allah. Ya Allah hanale urung ramai masjid ya Allah. Ya Allah letak kebaikan-kebaikan yang lebih ke kamu ya Allah. Kamu je sembahyang terawih Masya Allah. Tadarus malam pe luar biasa. Bahkan ladum tak pegak semayang malam loi masjid. Urung cukup semangat ke masyarakat. Geklik ba akhir-akhir Ramadan. Untuk guna lohra, guna kalandra, putra anak kurung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisap diri kita, tak evaluasi, tak muhasabah. Segala tanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan tiap tahun akan terus lam, tahun ukur terus lam. Tapi dalam tentai tanya naik dalam. Tahun ukur lam, terus lam Ramadan. Tapi dalam tentai dia tanya termasuk urung yang karam di Ramadan. Kadang nyoku Ramadan yang terakhir bagi kita.
Man menyonyo Ramadan yang terakhir bagi kita, apakah kita akan menyia-nyiakannya? Apalagi detik-detik Ramadan. Rugau tunggu mutuah yang bahagia. Bila seandainya akhir-akhir lagi bagi kita mantong biasa-biasa saja. Baik sampai kita buka puasa saja yang istimewa. Ibadah ala kadarnya. Padahal sebenarnya puasa beristimewa, tarawih beristimewa, tajak Jumaat beristimewa, dengar tausiah beristimewa, baca Quran beristimewa, buka puasa, ada masalah, ada istimewa. Tapi kadang sayang bila kita tarawih hana istimewa, bak tanya. Jamaah hana istimewa, bersedekah dan istimewa. Sapu tak istimewa yang nah istimewa tak buka puasa saja. Pulang buka puasa terakhir malam raya. Penting bagi kita nyonya renungkan kembali. Supaya nanti kita kembali kepada Allah dan berakhir Ramadan ini menjadi manusia fitri, menjadi manusia suci. Jut kelagian bayi kembali dosa-dosa kata pampun oleh Allah sebagaimana janji Nabi. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di barang kau yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas kepampun dosa-dosa yang kau likut. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di barang kau yang sembahyang tarawih 40 Ramadan kepampun oleh Allah dosa-dosa yang kau likut. Mudah-mudahan dengan sembahyang kita ibadah kita puasa kita dalam bulan Ramadan. Tengok banuro raya. Gleh hati kita gleh buat kita lahirlah perubahan pada diri kita, muncul perilaku-perilaku baru, kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Sehingga pada saat itulah kita menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.